kalaupun kampungnya masih kampung pulau, tapi tetap saja di sekelilingnya sudah apa? Ya, dia sudah kota yang sangat besar. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Sejak pemekarannya 12 tahun yang lalu, kota Tangerang Selatan atau yang lebih populer dengan sebutan Tangsel ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kota yang paling muda di Provinsi Banten tersebut, di setiap jengkal lahannya tak lepas dari pembangunan fisik properti, mulai perumahan berkonsep real estate, apartemen, ruko, pergudangan, perkantoran, hingga pusat-pusat perbelanjaan. Kemajuan dan pembangunan tersebut berimbas pula pada perkampungan jemaat yang terletak di Kampung Pulau Perigi Pondok Aren. Daerah Kampung Pulau ini ya, dari dulu memang awal-awalnya memang sangat terpencil sekali ya. Dulu ini sawah, perkebunan karet di depan semua. Ini suatu kampung yang awalnya tentu nggak dikenal orang lah ya. Dan perkembangan Perigi saat ini itu dibandingkan 10 atau 20 tahun lalu sangat luar biasa. Kalaupun kampungnya masih kampung pulau, tapi tetap saja di sekelilingnya sudah ya, dia sudah kota yang sangat besar. Fasilitas jalan tol, berapa kiri kanan sudah sampai pintu tol ada di Perigi. Ini juga suatu hal yang tentunya perkembangan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Dan kemajuan anggota-anggotanya pun alhamdulillah sangat luar biasa. Lihat dengan anggota yang sedikit tapi pembayaran candanya, pembangunannya, keaktifannya yang saat ini tentunya ini mencari berkat tersendiri untuk jemaat Perigi ini. Kalau tidak imankan, wahai sekalian manusia, tapi tanpa terkecuali. Tidak ada apa. Nah, begitulah kira-kira ya. Perkembangan jemaat Ahmadiyah di kawasan Perigi Pondok Aren tidak lepas dari sosok jawara Betawi yang bernama Salih Jikun. Setelah Haji Gedat di Paninggilan, Haji Sidik dan Haji Niman di Gondrong, selanjutnya adalah Salih Jikun, yang sukses mengembangkan Islam Ahmadiyah di Perigi Pondok Aren. Perkenalannya terhadap Ahmadiyah diawali dengan kisah beliau yang membantu Tuan Rahmat Ali ketika bertugas di Ranah Minang. Sejarah Ahmadiyah masuk di Perigi ini adalah pertama kali dibawa oleh Bapak Salih Jikun bersama dengan 4 serangkai, Pak Gedat, Pak Bomang, dan Pak Menar yang digondrong penunggangan, ya. Nah, Pak Salih itu beat belakangan. Beliau pertama kali kenal Pak Rahmat Ali itu di Padang. Beliau jadi opas. Di sana terjadi di suatu musola Pak Salih itu sedang terjadi Pak Rahmat Ali itu dipukuli oleh orang. Kemudian Pak Salih opas Belanda dan dia dipisahkan. Kemudian Pak Rahmat Ali bilang, nanti akan terjadi gempa. Beliau cerita, Fajar dipukulin orang kan, Pak Rahmat Ali waktu itu. Nah akhirnya setelah beliau disuruh pergi, beliau berangkat, setelah jalan 3 jam yang terjadi gempa di Padang. Nah habis itu beliau nggak pernah ketemu lagi dengan Pak Rahmat Ali. Dan beliau pulang ke Jawa. Kebetulan di sini Pak Gedat dan teman-teman jawaranya sudah masuk jemaat. Dan beliau dibawa ke Balikpapan. Beliau bertemu dengan Pak Rahmat Ali dan ini orang yang dulu. Dan kemudian beliau beat pada zaman itu. Sistem administrasi di masa awal tentu sangat berbeda dengan saat ini. Meskipun pada masa itu banyak pengikut Kong Salih yang sudah berbaiat ke dalam silsilah Islam Ahmadiyah. Namun, mereka harus tetap menginduk ke cabang Peninggilan. Karena peraturan administrasi di masa awal mengharuskan hanya ada 1 cabang dalam 1 kecamatan. Sehingga para anggota Ahmadi di Perigi menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk pergi ke masjid. Ya, pada masa itu Perigi ini belum jadi cabang. Ini menjadi ranting Peninggilan. Karena 1 kecamatan dulu nggak boleh ada 2 cabang. Kemudian kalau dari Perigi, kalau mau Jumatan ya kita jalan ke Peninggilan. Waktu itu belum punya masjid, kemudian juga jalan ke Gondrong atau jalan ke Kampung Kelapa waktu yang sudah ada masjid.
Didasari oleh keinginan kuat untuk membangun tempat ibadah, alhasil, para awalin sukses membangun sebuah musola kecil di Perigi. Kendati ketika itu masih berstatus sebagai ranting cabang peninggilan. Seiring waktu dan perubahan administrasi, akhirnya Jemaat Perigi pun resmi menjadi cabang pada tahun 1984. Masjid pun dibangun di atas tanah hibah dari Bapak Salih Jikun. Lambat laun, Perigi punya musola. Pertama, musola dulu kira-kira 100 meter dari masjid yang sekarang. Kemudian setelah itu dibangun masjid yang sekarang ada ini, tapi ukurannya kecil, 8 kali 12 lah. Tahun 84 ini menjadi cabang, ya. Dari pemekaran tahun 84 Jemaat Perigi ini menjadi cabang. Nah setelah itu masjid yang ramai itu direhab, ya. Maka dibangunlah masjid yang seperti sekarang ini yang terdiri dari 2 lantai. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itulah perjalanan Masjid Baitul Futuh. Masjid 2 lantai yang kini berdiri tegak telah menjadi bukti dari pengorbanan para awalin. Saat ini, Baitul Futuh di setiap 5 waktunya selalu dipenuhi oleh jemaah. Tidak hanya itu, masjid berkapasitas 500 orang ini pun senantiasa dijadikan tempat untuk ragam kegiatan jemaat yang terselenggara di cabang Perigi. Salah satunya adalah seminar berkenaan dengan Al-Wasiyat yang baru-baru ini telah terselenggara. Yang pertama, Seminar yang mengusung tema memajukan peradaban melalui teknologi dan wasiat tersebut mampu menghadirkan para pelajar Ahmadi baik siswa ataupun mahasiswa di wilayah Banten II yang mencakupi kawasan Tangerang dan sekitarnya. Selain itu, kegiatan seperti donor darah ataupun pengajian yang diselenggarakan terjadwal secara rutin mempertegas bahwa Masjid Baitul Futuh telah menjadi magnet bagi ratusan anggota Ahmadi Kampung Perigi Pulo. Kegiatan rutin yang diselenggarakan di Jemaat Perigi ini, semua badan-badan menyelenggarakan kegiatan setiap minggu, LI, Hudam, Ansor. Untuk Hudam itu setiap malam minggu. Kemudian kalau pengajian cabang, biasanya kita gabung dengan kegiatan-kegiatan Siratun Nabi. Dan juga ada juga kegiatan yang rutin memang seluruh anggota kita undang. Di samping kegiatan rutin cabang sendiri, di Jemaat Perigi selalu bahkan rutin terjadwal untuk kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah ini untuk wilayah Banten 21. Ini setiap 3 bulan ya kita juga menjadi tempat yang untuk donor darah. Kemudian tiap malam Jumat, malam Sabtu kita ada kegiatan MKH ya, menyimak khutbah hujur secara live di masjid ini. Alhamdulillah kehadiran dari anggota, terutama anak-anak boarding, semuanya memang hadir di masjid ini. Kemudian anggota-anggota juga kita umumkan di setiap Jumat. Ada kegiatan yang program Hudam dalam rangka mengenalkan dunia ini media ya, untuk membuat media. Ada kegiatan namanya ngosor, ngobrol sore ya, ini diisi oleh profesional.
Kampung Perigi Pulo bisa dibilang satu-satunya perkampungan yang dikelilingi oleh pengembang properti di kawasan Kecamatan Pondok Aren. Sekelilingnya berdiri bangunan tinggi menjulang ataupun hamparan tanah kosong yang siap untuk dikembangkan. Meskipun begitu, tidak dipungkiri bahwa Kampung Perigi Pulo pun merasakan buah dari pengembangan tersebut. Mulai dari sarana prasarana yang memadai seperti akses jalan yang bagus, tempat perbelanjaan, rumah sakit, dan lebih-lebih sarana pendidikan. Meski di sisi lain kemacetan acap kali melanda kawasan tersebut. Makanya setiap hari itu macet ke jalanan itu karena memang jadi pusat sentra pendidikan di wilayah pinggiran Jakarta. Ya semua fasilitas-fasilitas dari sekolah yang tahapan nasional, internasional, di sini menjadi pusat lembaga pendidikan sekarang. Ya dari sekolah yang biayanya jutaan sampai puluhan juta itu ada di daerah sini. Sebagai daerah penyandang ibu kota, seiring waktu serta pesatnya pertumbuhan teknologi, mengakibatkan perubahan dalam pola hidup masyarakat di Perigi. Dahulu mayoritas anggota jemaat berprofesi sebagai petani, namun kondisi sudah berubah. Profesi tersebut sudah tergantikan. Sekarang, anggota lebih memilih untuk menjadi karyawan perusahaan swasta maupun pegawai lembaga pemerintahan atau berwirausaha. Karakteristik dari anggota jemaat Perigi Pondok Aren, awalnya di tahun 80-an, jemaat Perigi mayoritas anggotanya bertani. Seiring dengan perkembangan di tahun-tahun kebelakangan 90-an berdirinya pengembang, kemajuan teknologi juga, perubahan pegawai dari yang jadi pegawai, yang tadinya petani menjadi pegawai. Jadi sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Ada yang menjadi guru, karyawan, dan berwirausaha. Itulah potret perubahan sosial ekonomi masyarakat Perigi Pulo. Anggota Jemaat Ahmadiyah Cabang Perigi yang kini berjumlah 412 jiwa tersebut, selain menjadi karyawan, banyak juga dari mereka yang mengembangkan usaha sendiri. Contohnya Bapak Hasanuddin. Bapak dua anak ini telah merintis usaha toko bangunan dari tahun 1994. Sini ya, ini yang 43. Dibantu 6 orang karyawan, usaha toko yang dimiliki oleh anggota Ahmadi ini cukup besar dan cukup dikenal di kawasan Pondok Aren ini. Usaha kami dirintis oleh orang tua itu pada tahun 1994 sampai sekarang. Tetapi saya mulai membantu orang tua di tahun 2015 sampai sekarang. Ya, di sini kami menyediakan berbagai macam bahan bangunan, mulai dari paku sampai pasir. Ya, kini toko tersebut telah diteruskan kepada anak pertamanya. Alhamdulillah usaha kami bisa berjalan dari tahun 94 sampai sekarang. Dan mudah-mudahan usaha kami dapat berjalan hingga generasi selanjutnya. Pondok Aren sebagai salah satu kawasan yang ramai akan kendaraan bermotor, tentu banyak ditemukan bengkel di setiap sudutnya. Bapak Bashiruddin contohnya, beliau telah berpuluh-puluh tahun menekuni bisnis bengkel. Sembari mengutak-ngatik motor, beliau bercerita bahwa bengkelnya tersebut awalnya dibantu oleh 3 adiknya. Namun semuanya telah mandiri dan mendirikan bengkelnya masing-masing. Saat ini,
Bapak Bashiruddin yang tercatat sebagai anggota Ansor Perigi tersebut dalam mengoperasikan bengkelnya sehari-hari dibantu oleh anak dan istrinya. Ragam usaha yang dimiliki anggota pun sangat bervariatif. Selain Bapak Hasanuddin dan Bapak Bashiruddin, ada pula Bapak Abdul Aziz. Serana lebah lokal, lebah Indonesia. Pria berusia 51 tahun tersebut memiliki hobi yang terbilang unik. Ya, beliau memiliki peliharaan lebah dan lintah. Ini lintah yang bisa digunakan untuk terapi, untuk membersihkan darah. Dan kalau habis diterapi lintah itu bawaannya ngantuk, Pak. Tidurnya enak karena darah kita cair gitu, Pak. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf salah satu kantor notaris di Jakarta Selatan, beliau pun mengisi harinya dengan membantu memberikan terapi pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini yang bekal di mana nih? Semua. Semua. Waduh, ini paling sebetulnya sengatan lebah itu diizinkan paling banyak 3, Pak ya. Kegiatan tersebut telah dilakoni oleh bapak 2 anak ini sejak tahun 2010. Bagi beliau, kegiatan terapi lebah dan lintah ini merupakan salah satu media rabtah kepada masyarakat sekitar. Barangkali kalau saya bandingkan lebah impor itu sengatnya 3 kali lebih keras dari lebah lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Cut. Dapat. Rasa? Nggak terasa kan? Dikit doang. Nggak terasa. Aduh, perih ya. Tidak dipungkiri, dalam setiap kegiatan yang dihelat oleh cabang Perigi selalu dipenuhi siswa-siswi boarding Arif Rahman Hakim. Boarding yang telah dirintis oleh Bapak Soekarta sejak 11 tahun lalu tersebut, saat ini sudah memiliki ratusan murid yang tentunya berpengaruh pada kegiatan-kegiatan jemaat Perigi. Awalnya kira-kira 11 tahun yang lalu ya saya mulai dengan program boarding ini hanya ada 6 orang ya, karena saya berpikiran anak-anak Ahmadi ini perlu dididik secara continue ya bersama di dalam satu program ya, dengan harapan mereka mempunyai dasar-dasar ilmu kejemaatan lah, kebersamaan di jemaat. Karena melihat kita di cabang-cabang yang kecil pergaulan mereka itu lebih banyak didominasi ke gair. Kedua, sistem pendidikan kita di cabang-cabang itu masih belum maksimal ya, sudah berjalan tapi belum maksimal. Itu landasannya. Kedua, saya melihat belakangan ini banyak di Perigi ini juga yang lost ya, yang lost generasi. Artinya permasalahannya satu, mereka kurangnya ilmu, itu aja. Oleh karena itu saya mencoba mengembangun program boarding ini khusus untuk anak-anak jemaat ya, karena saya lembaga sudah ada, sekolah SMP, SMA sudah ada, makanya saya buat program boarding ini khusus untuk anak Ahmadi. Ya, dari tahun ke tahun alhamdulillah terus meningkat sampai saat ini lebih dari 200 yang ada di asrama. Di setiap 5 waktunya, masjid selalu penuh oleh siswa-siswi boarding. Selain itu, para pelajar pun mengikuti program rutin dari boarding, berupa pengajian yang terlaksana hampir di setiap harinya, mulai ibadah subuh, asar, dan maghrib. Alhasil, masjid tidak pernah sepi dari kegiatan. Begitupun dengan suasana perkampungan jemaat ini, yang semakin ramai dengan keberadaan siswa-siswi boarding. Nah, saya berharap dengan adanya itu anak-anak memperoleh nanti ada bekal ilmu untuk pegangan dia di kehidupan di jemaat di cabang masing-masing. Dengan bacaan Al-Quran yang bagus dan hafal ayat-ayat pilihan, saya harapkan mereka itu bisa. Supaya nanti pulang ke cabang itu menjadi orang yang terbiasa kegiatan di jemaat. Awalnya hanya sebuah musola kecil. Kini Masjid Baitul Futuh sudah memiliki fasilitas yang memadai, mulai dari rumah misi, guest house, hingga kantor sekretariat. Sebagai perkampungan yang mayoritas penghuninya adalah anggota jemaat Ahmadiyah, dan meskipun dikelilingi oleh tanah-tanah pengembang, alhamdulillah jemaat Perigi sudah memiliki pemakaman khusus bagi para anggota. Itulah sekilas tentang potret Kampung Perigi Pulo, Pondok Aren, sebagai salah satu kawasan tempat jemaat Ahmadiyah berkembang. Insya Allah,
Jemaat Ahmadiyah Perigi akan senantiasa diberikan karunia Allah Ta'ala untuk terus bertahan dan berkembang dari riuhnya kehidupan dunia.